Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami dengan beranggotakan yang pertama ada Malaika Rafil Indan Iskandar, yang kedua ada Raja Uledain, yang ketiga ada Fatir Akbar Nugroho, yang keempat ada Irma Erpiana, dan yang terakhir ada Safira Desika. Baik, kami di sini ingin menjelaskan tentang Kami Visio, yang dimana kami sini merancang sebuah website yang menyediakan solusi lengkap buat kebutuhan pasien. Salah satunya dengan contoh pasien ini mendatangkan dokternya ke rumah tanpa perlu ke klinik langsung. Pasien juga ini dapat mudah mendaftar, menjadwalkan sesi terapi, dan melacak kemajuan mereka melalui laporan yang disediakan. Fisioterapi dapat dengan efisien mengolah jadwal, melaksanakan terapi, dan memantau perkembangan pasien. Sistem pembayaran online dan penjadwalan online juga menambahkan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat. Lalu di sini terdapat permasalahan pada klinik Kami Visio, ya di mana ada ingin fitur dari website yang tidak terlalu sulit dan tidak banyak mekanisme agar user friendly. Yang kedua ini tidak mengetahui perkembangan dari pasiennya. Yang ketiga juga tidak mengetahui riwayat penyakit yang jelas dari pasiennya. Yang terakhir ada sistem pembayaran yang masih semi manual. Di sini terdapat penjelasan dari aktor use case IRD, kelas diagram, struktur website, dan wireframe-nya. Yang pertama di sini ada aktor yang menggunakan satu ada pasien, yang kedua ada fisioterapi, yang ketiga ada admin. Yang pertama ini ada use case. Use case di sini yang pertama ini ada pasien. Pasien ini bisa mengupdate data diri, bisa membuat janji, bisa juga menambahkan rekam medis. Terus di sini ada administrator. Administrator ini berfungsi admin ya. Dia ini bisa mengkonfirmasi pesanan, bisa update jenis fisioterapi, juga update jadwal yang kosong. Yang ketiga ini ada fisioterapi atau si ahlinya. Beliau ini bisa mengupdate jadwal kosong, juga mengupdate data diri pada fisioterapi-nya. Terus yang selanjutnya ada kwitansi. Kwitansi ini dirancang dengan format yang sangat jelas dan mudah dibaca agar pasien ini bisa memahami detail transaksi mereka dan bisa memastikan transparansi dalam pembayarannya. Format kwitansi juga ini bisa fleksibel buat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan praktis fisioterapinya. Lalu selanjutnya ada ERD yang dibacakan oleh rekan kami. Oke, berikutnya di sini terdapat ERD untuk sistem informasi Kami Psio. Di bagian kanan terdapat pasien yang dimana pasien ini bisa memiliki entity rekam medis. Di bagian rekam medis ini terdapat diagnosis, catatan medis, dan email pasien. Lalu terdapat tanggal pemeriksaan juga yang bisa dipecah lagi menjadi tahun, tanggal, dan bulan. Lalu untuk pasien ini terdapat data diri seperti alamat, telepon, email, nama lengkap, dan tanggal lahir. Pasien bisa membuat janji ke entity jadwal. Begitu pula dengan fisioterapis. Di bagian jadwal ini terdapat status tersedia atau tidak tersedianya, lalu waktu, tanggal, dan ID jadwal. Terdapat juga foreign key ID jenis fisioterapi, yang dimana jadwal ini pasien dapat memilih jenis fisioterapinya. Lalu untuk entity fisioterapis di bagian kanan terdapat data fisioterapisnya tersebut seperti email, telepon, nama lengkap, dan bidang spesialis. Setelah membuat jadwal di antara pasien dengan fisioterapis, jadwal ini dapat mengkonfirmasi ke entity pesanan, yang dimana entity pemesanan ini terdapat email pasien, ID fisioterapis, status pemesanan, ID jadwal, dan ID pemesanan. Selanjutnya, kelas diagram akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian kelas diagram kami sudah membuat
flash diagram dari kami Visio ini. Yang pertama itu ada pasien yang berisi email pasiennya, nama pasien, telepon pasien, tanggal lahir, dan alamat. Kemudian pasien sendiri bisa mengisi data pasien, update data, batal janji, dan menambahkan rekam medis. Kemudian di rekam medis sendiri akan ada email pasien, ID rekam medis, diagnosis, catatan medis, dan tanggal pemeriksaan. Di mana di sini akan ada rekam medis yang sudah diisi oleh pasien. Kemudian administrator dapat konfirmasi pesanan, kemudian mengupdate jenis-jenis terapi yang baru atau yang sudah kosong, kemudian dapat mengupdate jadwal yang kosong. Kemudian terhubung ke fisioterapi sendiri, yang dimana di sini ada ID fisioterapisnya, email fisioterapis, telepon fisioterapis, dan bidang spesialis dari fisioterapis tersebut. Dan fisioterapis dapat melakukan update data dan update jadwal yang kosong. Kemudian jenis fisioterapi akan ada ID fisioterapinya dan jenis fisioterapi tersebut. Lalu untuk jadwal akan ada ID fisioterapi, ID jadwalnya, tanggal, waktu, dan statusnya. Dan untuk pemesanan sendiri akan ada email pasien, ID pemesanannya, terus ID fisioterapisnya, ID jadwal, dan status pemesanannya. Kemudian akan dilanjutkan wireframe oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada wireframe. Kami memakai 3 aktor yang menggunakan yang tadi sudah dijelaskan, yaitu yang pertama ada pasien, yang kedua fisioterapinya, sama yang terakhir ada administrasinya. Dan di sini saya merancang sebuah wireframe berbentuk website yang dimana ada 4 halaman. Yang halaman pertama itu ada halaman home atau halaman utama, yang biasanya itu kayak berisikan informasi, terus juga memberikan gambaran singkat tentang website itu dan apa yang ditawarkannya. Lalu selanjutnya ada halaman layanan kami. Halaman ini menjelaskan tentang kayak produk atau layanan yang kami tawarkan ke pelanggan atau pasien yang mau berkunjung ke klinik tersebut. Halaman ini biasanya juga berisikan informasi juga yang mudah dipahami serta memberikan detail yang cukup bagi pengunjung untuk membuat keputusan mereka untuk berkunjung. Lalu selanjutnya ada halaman About Us atau tentang kami. Halaman itu kayak memberikan informasi tentang perusahaan itu sendiri, kayak sejarahnya, visi misinya, terus nilai-nilai dan timnya kayak gimana, terus kayak pengalamannya udah berapa tahun, staffnya ada berapa, dan sebagainya. Halaman ini juga kayak tujuannya buat membangun kepercayaan dan kredibilitas dengan pengunjung. Lalu selanjutnya yang terakhir ada halaman kontak us. Halaman ini menyediakan informasi kontak bagi pelanggan atau pengunjung yang ingin menghubungi perusahaan itu sendiri. Kayak halaman ini harusnya mudah ditemukan dan informatif. Jadi mereka yang mau bertanya-tanya bisa menghubungi kami melalui halaman tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada struktur website atau fitur-fitur tambahan dalam setiap masing-masing halaman. Yang pertama itu ada halaman home atau halaman utama. Di sini terdapat fitur seperti fisioterapis, penjadwalan sesi terapi, pemeriksaan, dan laporan kemajuan. Lalu ada juga Q&A yang nantinya pasien bisa mengajukan beberapa pertanyaan, dan juga bisa memberikan rating atau testimoni dari pelanggan yang sudah pernah berkunjung. Lalu halaman yang kedua itu tadi ada layanan kami. Di sini terdapat fitur konsultasi gratis dan juga ada penawaran khusus diskon untuk yang sudah berlangganan atau yang mempunyai member card. Untuk halaman selanjutnya ada About Us. Di sini terdapat sebuah form yang nantinya akan nyambung ke halaman kedua, yaitu layanan kami.
dengan berupa form untuk bagi yang mau mengikuti konsultasi gratis. Lalu ada juga testimoni, lalu dan juga ada untuk tawaran untuk membuat janji temu. Lalu yang keempat ada halaman contact me. Di sini terdapat ada lokasi, nomor telepon, email, dan website. Lalu juga pengisian form untuk Q&A nanti nyambung ke halaman pertama tadi. Lalu ada pemberitahuan jadwal buka atau tidaknya klinik tersebut. Lalu selanjutnya ada footer yang berisi tentang validasi atau copyright dari instansi klinik kami, yaitu kami Pasio. Selanjutnya ada pengisian email dan pesan dan email, lalu informasi lebih lanjut terhadap instansi kami dari media sosial. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.